Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di malam kali ini kita kumpul di acara Dalima Omong Bebas yang jilid 5. Sudah tidak terasa 1 bulan yang lalu kita bertemu untuk membahas berbagai hal, dan yang sekarang di bulan Oktober, bulan pemuda, bulan yang ada Sumpah Pemudanya, sehingga kita ambil topik daya saing pemuda antara harapan dan kenyataan. Sebenarnya topik ataupun tema ini adalah hanya untuk materi aja, ngobrol-ngobrol bebas gitu. Tapi yang penting adalah ketemunya kita dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Yang kedua, tentu saja dari apa yang menjadi topik yang kita bicarakan, tentu saja kita tidak akan bicara pemuda dalam, ya karena dulu sering kita dapat pelajaran Sumpah Pemuda itu tahun 2028 Oktober sampai sekarang sudah hampir 1 abad ya, bagaimana pemuda harapan bangsa gitu ya. Tapi kalau malam ini kita mungkin akan bicara pemuda harapan pemudi ya, karena supaya dapat pekerjaan lebih cepat kan gitu. Iya. Nah, kita tidak bicara bagaimana pemuda, kita bicarakan kita sudah tidak muda lagi tapi pernah muda. Pernah muda itu kan setahun ngelakoni lah, kira-kira begitu. Biasanya nanti akan kita ya rasan-rasan begitu, zaman biyen kaya ngono pemuda, sekarang pemuda zaman saiki kaya apa kan, kira-kira begitu. Bagaimana komparasi atau perbandingan pada waktu kita dulu muda dengan pemuda zaman sekarang. Ada topik yang kita akan bahas, pemuda sebagai harapan pemudi atau pemuda supaya berdaya saing, kira-kira begitu. Biasanya ya pemerintah tentu saja sangat berharap ya, bangsa kita ini sangat berharap pada pemuda. Seperti dulu mungkin Bapak bangsa kita, Bung Karno, dalam pidato selalu mengatakan, berikan saya 10 pemuda, maka akan aku gunjang dunia ya, dengan retorikanya yang kuat itu. Sehingga pemuda mempunyai makna yang sangat penting sekali. Nah, malam ini sudah hadir, ya saya kira teman kita sendiri, Om Budi Laksono atau Om Bulek, yang sehari-hari menjadi guru, pengajar di SMK 2 Kendal, kalau dulu STM ya Om ya. Iya, Dulu betul. STM, sekarang menjadi SMK 2. Sebagai bertanggung jawab, kira-kira begitulah ya, yang memproduksi tenaga-tenaga terampil untuk nanti bisa mengisi meningkatkan daya saing antara harapan dan kenyataannya kayak apa. Nanti tentu saja Om Bulek ini punya kurikulum, punya seperangkat capaian kira-kira begitu. Namun apakah ya nanti itu bisa terserap di tenaga kerja atau tidak, ya itu nanti akan bisa kita tanya kepada yang kedua ya, narasumber kita yang kedua, teman kita sendiri juga, yaitu Om Fadzril Lubab atau Om Flu. Dan ini kebetulan katanya sedang flu ini. Tadi sudah masih agak tepar gitu, tapi alhamdulillah kelihatannya bisa gabung, tapi dengan ya dari berbaring kira-kira begitu. Ini yang mungkin nanti akan ya lulusan SMK, pemuda-pemuda kita dalam masuk di dunia kerja itu apakah siap kerja atau mungkin siap latih lah begitu ya. Monggo nanti akan kita diskusikan. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kita mulai. Selamat malam Om Bulek, Pak Guru. Selamat malam Pak Yen.
Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa gabung di tengah perjalanan nih kelihatannya ya. Sedang Iya, menuju iya Pak ke Yan. Probolinggo Iya, untuk Probolinggo. melakukan tugas ya. Mohon maaf ini Iya, mengganggu sebentar untuk mepet di rest area ini ya. iya. Mepet di rest area untuk ya ngobrol-ngobrol lah kira-kira begitu karena sudah banyak yang gabung ya. Biasanya kita mulai sedikit yang bergabung nanti setelah kita teman biasanya tambah-tambah gabung, tambah gabung. Yang kedua kami sapa Om Plo, gimana kabar? Sehat? Isik mute kuwi. Isik mute. Buruk di on ke. Dengan Ah, sedikit, ya, dengan sedikit gerah ini. itu tadi olahraga apa? Enggak, aku olahraga gue saja, gue kepanasan terus tiba-tiba pusing perut. Oh, Nah, ya wes nanti sambil rebahan ya. Santai saja lah saya kira-kira. duduk ini. Saya mulai dari Om Bolek ini ya, gimana apa yang sedang dilakukan, kesibukan-kesibukan. Ini kalau kita lihat kan dulu kita juga anu ya, tahu lah ya, STM tetangga kita ke mana? Ke barat ya, ke timur ya. Iya, Tidak di depan SMA lagi, tapi di timur kita ya malah ya. iya. Ya, nah itu bagaimana memproduksi tenaga-tenaga ahli ini antara dulu dan sekarang. Kalau dulu kita melihat anak STM itu kan kita rodok piye gitu ya, rodok Iya. cuawak-cuawak gitu. Nah, sekarang apa yang Om boleh rasakan di dengan SDM yang sekarang atau kondisi pemuda yang sekarang ini? Monggo. Iya. Terima kasih Pak Yan ya. Memang untuk pemuda waktu zaman kita sekolah dulu dengan sekarang ya memang jauh beda lah. Dulu kalau sekolah di STM, dulu kan STM ya, sekarang SMK. Dulu kan STM itu kan ya terkenal ya macam lah gitu. Tapi sekarang tidak. Sekarang anak SMK itu sudah jauh beda dengan dulu. Cuma bedanya sekolah di SMK dengan di SMA waktu kita dulu sekolah. Bedanya apa? Kalau SMA itu satu kelas itu cowok sama ceweknya banyak ceweknya. Kadang paruh-paruh. Tetapi kalau di SMK itu banyak cowoknya. Tetapi belakangan ini 5 tahun ke belakang ini sekarang untuk sekolah di SMK itu tidak dominan anak laki-laki. Jadi sebenarnya kalau waktu kita sekolah dulu itu kan ada SMA, ada STM, kemudian ada SMEA. Kalau dulu cenderungnya untuk anak SMEA itu kebanyakan kan cewek-cewek semua. Sedangkan yang STM banyak lakinya. Itu. Kalau SMA itu ya campur lah 50-50 antara laki dan perempuan. Nah, kalau untuk kaitannya dengan gender tadi, itu kalau kami ya yang di kebetulan kami ngajar di SMK teknologi industri ya. Kalau dulu STM ini sekarang siswanya juga banyak ceweknya. Oh. Tapi di jurusan tertentu kayak di DPIB ya, desain interior dan informasi bangunan, kemudian elektro itu banyak ceweknya. Kalau yang di otomotif, kemudian TF furniture, tapi sekarang teknik furniture juga banyak ceweknya. Yang otomotif saja yang masih banyak lakinya. Ada putrinya satu kelas paling satu anak. Itu. Nah Oke. inilah. Itu Ya, nggih. jadi itu Om Bolek itu kan STM ya menciptakan atau memproduksi tenaga-tenaga terampil.
Ya. dalam rangka untuk meningkatkan daya saing ini. Nah, bagaimana ini angkanya yang kita sering identifikasi dengan PMW itu, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha itu persentasenya berapa? Oke. Terima kasih, kebetulan itu bidang kami ya. Kebetulan saya di Humas ya sama teman-teman. Dalam 1 tahun, untuk tahun sejak pandemi itu memang kita turun ya. Jadi keterserapan tahun 2020 terserap itu sekitar tidak ada 50%, sekitar 38%-an lah. Karena memang waktu itu industri pun juga lesu. Itu yang bekerja. Kemudian yang bekerja BMB, terus kemudian yang melanjutkan yang kuliah. Untuk yang anak SMK itu untuk persentase kuliah itu memang di bawah 10%. Beda dengan SMA ya. Sedangkan untuk wirausaha itu kita masih persentasenya masih 1% paling itu. Karena lulusan SMK begitu lulus itu kan anak-anak juga belum punya kompetensi yang istilahnya yang tangguh lah untuk dipasarkan di dunia luar itu. Jadi masih persentasenya masih sedikit. Tapi alhamdulillah ini kemarin setelah untuk yang lulusan kemarin ini, dua-dua ini alhamdulillah sudah meningkat lagi. Kemarin data kami sudah ada 48% yang bekerja. Terus kemudian ini yang sehari tadi itu saya belum ngecek lagi. Saya minta tolong teman tak suruh buka kok belum dikirimkan ke saya. Yang jelas dibanding yang kemarin saat pandemi sekarang sudah meningkat. Kemudian yang melanjutkan kuliah juga lumayan ini ya mendekati 10%. Sekitar ya 8%-an lah. Karena memang untuk SMK kebanyakan itu bekerja ya. Itu ya. Nah, itu keterserapan Om Tulek ya. Keterserapan bagaimana bekerja itu angka 40 ya. Nah, itu yang tidak sampai maksimal itu kira-kira di mana? Apakah kompetensinya atau bagaimana itu sudah langsung bisa match dengan industri atau bagaimana desain kurikulumnya sekarang ini? Gini Pak Yen, itu memang kompleks sekali ya. Jadi katanya keterserapan itu sebelum pandemi itu kita sampai 60% keterserapan ya. Jadi setelah pandemi ini karakter anaknya yang mungkin yang beda ya. Jadi karena dia selama 2 tahun itu belajar pakai HP, pengennya juga bekerja pakai HP. Dan kami sendiri sudah berupaya ya, dari pihak sekolah itu sudah berupaya, termasuk ini malam ini perjalanan ini kan kita mencari istilahnya untuk tempat perusahaan yang bisa menerima PKL, bisa rekrutmen. Ini kami sudah kami punya target ya dalam 1 tahun minimal itu 1 perusahaan bisa gabung, bisa rekrut ke sekolah kami. Tapi untuk tahun ini malah bisa lebih dari 5 perusahaan karena kan di kawasan industri Kendal sudah mulai buka itu. Dan kita alhamdulillah bisa masuk ke sana dan lumayan banyak juga yang diterima di kawasan industri Kendal. Cuma gini Pak Yen, ini data kami kadang tidak valid. Tidak validnya gini, yang tercatat di kami sekitar untuk yang tahun ini ya sekitar 48% itu kan yang tercatat ada di BKK. Kalau di SMK kan ada BKK, Bursa Kerja Khusus. Itu istilahnya yang menyalurkan lah anak-anak untuk bekerja. Tempat lowongan kerja di sekolah. Tercatat dengan industri ya. Itu yang tercatat di kami. Nah, yang tidak tercatat ya itu yang kita agak kesulitan karena kita sudah membuat link dan di-share ke anak-anak, kita minta tolong untuk suruh mengisi ya. Tolong ini link ini diisi biar kami tahu
tahun ini yang sebenarnya yang valid itu ketersiapan berapa? Itu kita kadang masih minta belas kasihan anak-anak untuk ngisi itu. Nah itu. Tapi kalau yang jelas yang tercatat di kami itu kemarin sudah 48%, mungkin ini sudah tambah lagi. Karena sudah ada beberapa perusahaan lagi yang sudah rekrut di sekolah kami. Oke. Gitu. Ya, jadi bagaimana ini? Saya cross check ke Om Flo ini ya. Jadi produk yang dihasilkan SMK kira-kira antara harapan dari Pak Guru yang memproduksi kira-kira begitu. Om Flo menggunakan ya, apakah mereka itu bagian besar sudah apa nih, sudah siap atau perlu ada training lagi? Enggak, Om. Orang suaranya ramlah bunga nam. Sebetulnya nggak ada yang siap pakai menurut saya. Oh, enggak. Tidak ada yang siap pakai, mesti harus siap latih. Kok noise ya suaranya ya? Om, aku di Om, aku tak matiin yang ini Om. Oh, yang pakai satunya. Yang satu, berarti tinggal masuk aja linknya. Ya, punya envelope dua-duanya masuk. Matikan satu. Pakai HP ini. Hentikan keluar. Iya. Jadi sebetulnya menurut saya tidak ada yang siap pakai, semua siap latih dulu. Jadi kalau toh siap latih artinya begini. Kalau dia punya dasar, melatih lebih gampang. Nah, kalau dasarnya nggak ada, itu memang susah. Jadi gini, aku pernah punya staff orang yang lulusannya komunikasi penerbangan. Jadi dia punya staff disersi ya, apa? Kan itu kan apa namanya? Ikatan dinas ya? Ikatan dinas. Nah, terus dia keluar dari ikatan dinas, semacam disersi. Nah, terus kebetulan tetangganya temanku, Rawika. Jadi nitip, ngantar-ngantar surat. Nah, suatu saat aku butuh orang untuk lapangan. Dia tak terjunkan ke lapangan. Lama-lama bisa. Artinya, tapi itu kan lama-lama bisa. Tapi kalau dia sudah punya skill, artinya sudah punya pengetahuan, gitu, itu lebih cepat. Tetapi faktanya sebetulnya ada tiga. Sebetulnya kuncinya mungkin 3 hal. Dari saya 3 hal. 1, jujur. Yang kedua adalah punya kemauan. Yang ketiga adalah tidak idiot. Tidak harus jenius. Artinya gitu. Tidak harus jenius. Jadi kalau jenius malah ngayalan. Nah, dia punya kemauan, tidak idiot, dan jujur. Itu kuncinya, Pak. Jadi kalau ini mungkin perlu Pak Bule ditanamkan tadi itu punya kemauan. Jadi walaupun saya komunikasi penerbangan, saya ada lagi Pak staf saya yang mantan chef hotel. Kalau itu tetangga saya di Jakarta, di Bekasi, anaknya tetangga saya di Bekasi. Jadi akhir sebagainya bisa, tidak hanya masak. Tapi kalau saya marah ke dia, jangan sampai nanti ibu-ibu dapur yang tak suruh jadi pelaksana. Artinya dia gantiin di dapur itu. Nah, jadi sebetulnya semua tidak ada yang siap pakai, tetapi
Tetapi bagaimana kita melatihnya lebih gampang atau tidak. Yang perlu jauh ditanamkan adalah soft kompetensinya malah. Jadi punya kemauannya. Jadi kalau ada generasi Gen Y, Gen Z, apalagi itu, menurut saya itu jualan orang itu. Nah, jualan orang, sehingga menurut saya semua orang bisa, asal dia punya kemauan. Ditanamkan itu penting. Menurut saya ya. Karena bedanya kalau kita apa namanya mengkaryakan orang yang punya dasar teknik itu lebih gampang ngajarinya. Kita nggak perlu ngajari. Kalau yang tadi itu chef maupun itu kan kita ngajari gambar. Nah, tinggal tergantung kita punya waktu enggak untuk ngajarin, atau dia punya kemauan enggak untuk belajar cepat. Itu mungkin menurut saya itu Pak perlu ditanamkan tadi self kompetensi terhadap kemauan bekerja, kemauan belajar di lapangan. Jadi sebetulnya belajar itu adanya juga di sekolah sebetulnya. Kalau di lapangan itu kalau anak KP, ada orang majukan KP ke proyek saya, itu tidak ada satupun yang saya tolak. Tampung aja udah. Tampung, tapi kemampuan untuk ngasih makan dan sebagainya tergantung kemampuan mereka. Malah kadang ada yang pernah nggak dikasih makan, ya udah makan sendiri, ya bilang gitu. Daripada kamu nggak ada tempat KP. Ke mereka, bisa nggak kamu naik sepeda? Loh kan karena urusannya goes kan? Bisa nggak kamu naik sepeda? Rata-rata mereka itu jawab bisa dengan yakin Pak 100%. Kapan terakhir naik sepeda? Padahal dia udah kuliah ya. Wah udah lama Pak 10 tahun yang lalu. Ada yang ngomong 5 tahun yang lalu. Kenapa kamu yakin masih bisa naik sepeda? Pertanyaan kedua, masih ingat nggak berapa persen pelajaran matematika yang kamu ingat? Rata-rata nggak ada lebih dari 50%, Pak. Padahal masih sekolah loh itu. Pelajaran matematika SMA yang dia ingat, ya paling 30%, Pak, 20%, Pak, rata-rata itu. Tapi kenapa kamu sepeda udah yakin banget bisa? Karena dilakukan dengan praktek. Nah tadi, kalau di proyek tadi itu karena kita lakukan dengan praktek. Sehingga ngalir aja apa yang dilakukan kebiasaan. Nah harapannya kamu jangan sampai kamu praktek di sini tidak mendapatkan apa-apa. Tadi saya menanamkan supaya teman-teman KP itu tadi kerja praktek itu supaya dia belajar sesuatu di sini. Ini mumpung proyek-proyek saya ini proyek kompleks semua gitu. Nah itu mungkin itu menurut saya lah ya. Ya artinya begini Om Bro. Jadi kalau yang tadi apapun nanti bisa dilatih, itu kan untuk tenaga-tenaga yang tidak butuh skill tinggi, gitu loh. Tapi untuk tenaga-tenaga yang butuh skill tinggi, apakah dia itu juga nanti harus ditambah sertifikasi lagi, atau juga di kurikulumnya Om Bulek tadi itu dipertajam gitu loh, dipertajam sehingga mereka meningkat kompetensinya, ditambahi alat untuk latihan. Di STM itu kan PDK-nya itu kan kalau di STM kok nggak ada alat itu kan STM sastra kan gitu. Jadi kompetensinya kan masih ngomong-ngomong tok gitu loh, nggak pernah megang alat kan gitu. Nah itu bisa nggak sampai sana gitu loh. Jadi tidak Om Flu ngelatih terus nanti sudah bisa, tapi kan kompetensi tinggi kan butuh hal tertentu, tidak acak atau chef tidak kayak iso kan enggak, tapi kan wis memang dia itu cetakannya ada di sini gitu loh. Ada nggak positioning yang tepat untuk lulusan-lulusan STM yang bisa ini loh pernah ini gini, ini pernah di sini gitu loh. Ada nggak gitu? Ada. Jadi kalau STM sebetulnya ada ya mungkin aku nggak tahu Pak Bulit, ada nggak ada spesialisasi nggak kayak las dan sebagainya gitu? Ada. Sebetulnya gini Om Blo, kita SMK kan jurusannya kan banyak. Dan ini sekarang ini dari pemerintah dengan adanya pendidikan vokasi itu kan kita istilahnya lebih fokus ya. Jadi kita termasuk ini saya perjalanan ke Probolinggo, terus rencana besok Selasanya ke Surabaya itu
ini kan kita mau istilahnya kerjasama dengan perusahaan yang sesuai dengan jurusan masing-masing, sesuai bidang kalian masing-masing. Nah, nanti pelajarannya itu, misalkan yang untuk ketenaga listrikan misalkan, itu nanti kita sesuaikan dengan perusahaan. Jadi kurikulumnya kita menggunakan kurikulum perusahaan yang sudah mereka susun, mereka kemas. Kemudian nanti gurunya dimagangkan. Dan nanti pelajarannya apa yang disampaikan guru ke siswa itu sesuai dengan yang dari perusahaan. Harapannya nanti setelah itu betul-betul sesuai apa yang diharapkan dari perusahaan. Dan harapannya juga itu perusahaan itu juga bisa menerima atau rekrut. Cuma kalau satu kelas tidak mungkin, rekrut semua tidak mungkin. Tetapi setidaknya itu sudah mendekati kebutuhan dari perusahaan. Apa yang dibutuhkan perusahaan itu sudah mendekati. Itu. Memang ya tadi yang disampaikan Om Flu, anak sekarang misalkan dari jurusan apapun bisa diajari. Memang iya. Jadi kalau kami pun ada rekanan perusahaan itu yang dia tidak butuh kompetensi tinggi. Jadi dia di operator itu. Jadi itu semua jurusan. Masuk, misalkan ya, tidak hanya jurusan misalkan otomotif sesuai dengan otomotif, tidak. Semua jurusan bisa masuk karena dia hanya selaku operator. Jadi dia paling diajari 1 minggu sudah bisa. Malah sekarang yang ditekankan itu adalah pendidikan karakter. Ini. Dan di sekolah kami itu di kelas 10. Nah, sekarang kelas 10 ya, nek dulu kelas 1 ya. Kelas 1 SMA corone ya, nek dulu. Nek sekarang kan kelas 10. Kita ada pendidikan karakter selama 1 bulan. Kelas 10. Dan rencana nanti setelah yang kelas 3 akan diadakan juga. Setelah anak selesai PKL magang, itu akan ada pendidikan karakter lagi selama 1 bulan. Alasannya kenapa kelas 3 kok direfresh lagi? Karena apa? Setelah anak magang, itu biasanya antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, itu kan kadang untuk budaya industrinya kan beda-beda. Nah ini yang dikhawatirkan, nanti kalau yang di perusahaan yang tidak standar, itu nanti kalau kita kasih pendidikan lagi karakter ya, itu insya Allah kita refresh lagi. Gitu. Kita untuk menyiapkan anak-anak nanti saat setelah ujian lulus ada rekrutmen, harapannya perusahaan bisa menerima. Gitu. Iya, artinya itu, kan memang ada level-level tertentu yang butuh kompetensi, toh. Iya. Nah itu ada nggak Om Bolek? Itu apa? Praktisi industri yang datang ke sekolah. Kan kalau tadi kan guru dimagangkan itu artinya yang dari sekolah ke industri. Studi kan, dunia usaha, dunia industri. Ada Pak Yen. Ada ya? Ada. Oh, ada. Kita satu semester kita ngundang guru tamu dari perusahaan itu minimal 2 kali satu semester. Oh. Jadi nanti industri itu juga istilahnya mengisi. Jadi guru tamu untuk guru, juga guru tamu untuk siswa. Untuk siswa. Istilahnya untuk penyesuaian. Oh. Jadi nanti anak-anak itu biar saat diterima di perusahaan, itu tidak kayak yang disampaikan Umm Lubab. Jadi mungkin yang disampaikan Umm Lubab itu anaknya setelah lulus itu masih abu-abu gitu loh. Kalau kita sudah rencana, istilahnya difokuskan lah, supaya nanti tidak jauh melenceng lah dari jurusan yang mereka pelajari selama sekolah di SMK. Itu Pak Yen. Om Flu, monggo ditanggapi. Jadi kalau ya pada dasarnya kan gini. Ya tadi saya karakter itu kan soft kompetensian berarti kan. Soft skill. Kemauan ya. Jadi apa namanya? Kalau hard kompetensi gampang lah dipelajari lah. Ya. Nah, tadi pelajaran teori tadi itu nggak long term. Yang long term itu adalah pelajaran-pelajaran yang praktek. Jadi menurut saya
ketika kita praktek kerja dan sebagainya, yaitu manfaatkanlah. Yang kedua, ketika kita sudah masuk ke dunia industri, makanya pengalaman kerja berapa tahun itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena apa namanya, dia akan otomatisasi di otaknya ya, ngebentuk di otaknya ya, sehingga ketika ditanya goes, yakin bisa 100%. Nah, terus yang ketiga adalah terkait dengan apa namanya, apa skill ya, apa skill soft ya. skill. Enggak, hard skill. Oh, hard skill. Oh, skill Itu kan mungkin ya tadi Pak Bang Dul sertifikasi ya. Nah, sertifikasi. Nah, sertifikasi itu sebetulnya kita sudah lakukan. Kita mensertifikasi beberapa tukang, sertifikasi untuk list, untuk tukang las, sertifikasi untuk operator. Kalau operator itu lebih kepada kayak SIM loh. Kayak SIM itu apa namanya? License. Ya, enggak. Istilah SIM untuk operator. Oh, SIM untuk ya. operator. Ya. Justru operator sertifikat kompetensi sertifikat operator alat ya, alat-alat berat itu gajinya gede di situ. Nah, cuman ya itu kerja benar. Jadi kemauan. Nah, tadi Gen C, Gen Y, Gen Z, Gen yang berikutnya. Ya, pendapat saya pribadi ini ya. Menurut saya itu jualan orang aja itu. Dia didik, punya kemauan dan jujur, gitu. Saya rasa orang itu masih bisa dipelajari. Permasalahannya adalah dia mau bisa belajar dengan cepat atau belajarnya lama gitu loh. Itu aja. Kalau dia sudah punya dasar di sekolahan, belajarnya cepat. Itu aja tadi. Jadi sebetulnya apa namanya, kayak contoh siapa ini anak Ikon tadi loh, almarhum. Oh, Gepeng. Nah, Gepeng itu. Nah, itu saya kan nggak perlu ngajari dia gambar dan sebagainya, dia udah tahu karena STM. Beda dengan tadi yang chef, beda dengan tadi komunikasi penerbangan. Ya kan? Itu kan saya harus ajarinnya kan agak lama. Itu tidak saya yang ngajarin, maksud saya. Tak titipin orang yang ada di. Jadi bahasanya itu. Ya, jadi kalau kita lihat dari serapan tadi, Om Bule kan mengatakan bahwa tidak bisa 100%. Padahal kalau kita lihat dari prosesnya, kita percaya semua link and match-nya itu jadi benar gitu loh. Yang Dudi datang ke sekolah, yang sekolah ke magang ke Dudi, dunia usaha, dunia industri kan kelihatannya sudah menyatu gitu loh. Nah, miss-nya di mana Om? Ini kan ada sekian angka tapi mereka tidak masuk BMW, bekerja enggak, meneruskan enggak. Wirausaha pun juga sangat kecil sekali persentasenya. Nah, ini karena memang lapangan pekerjaannya yang kecil atau enggak ada, atau memang problemnya di mana, atau memang tracer study atau pelacakan alumninya tadi kurang sempurna ini. Ini miss-missnya di mana kira-kira Om? Gimana Bang? Kan terserapnya cuma 40% bekerja. Dari produknya Om Bolek tadi lulusan STM itu loh. Nah, terus kenapa yang sisanya itu kemana? Kan ada yang melanjutkan, ada yang wirausaha. Itu pun persentasenya kecil. Nah, yang nggak bekerja, nggak terserap itu kemana dia? Gitu loh. Kemana dia? Kalau kompetensinya yang kurang atau lapangan kerjaannya yang nggak ada. Kalau menurut saya ya, kalau kita ini saya bicara dari semua level ya. Ya, saya bicara level yang di lapangan. Lapangan itu ada pelaksana, ada mandor, ada tukang, ada keneknya ya. Jadi yang mandor tukang itu tukang itu Pak, ada yang buta huruf. Jadi semua strata ada di situ. Terus artinya yang STM juga banyak.
Dan dia mulai ada skill ya. Artinya gini, kalau skill itu bahasa kita ini tukang. Ada yang kena, ini nggak skill, non skill ya. Kalau bahasa kita itu tukang itu skill. Jadi itu yang kita sertifikasi. Dia punya sertifikat sebagai tukang las, dia sertifikat tukang bata, tukang begisting dan sebagainya. Bukan tukang rujak ya, tukang rujak nggak ada sertifikatnya. Terus artinya untuk level staff itu sangat variabel. Dan biasanya kan ada yang rekrut proyek, ada yang orang pusat. Yang orang pusat itu minimal, tapi yang rekrut proyek, nah itu baru bisa SDM. Jadi yang jadi pelaksana, jadi drafter dan sebagainya itu SDM bisa. Jadi kalau bukan berarti SMA tidak bisa jadi drafter, bisa. Cuma tadi ngajarin jadinya. Jadi ngajarin. Jadi apa artinya kalau serapannya kalau di proyek itu sebenarnya ya memang dominan SDM, tapi nggak banyak. Kalau kita bicara seluruh SDM seluruh dunia, seluruh Indonesia maksudnya, itu siswanya kan segitu banyak mesti. Saya rasa tidak cuman ini Om Bule apa namanya? Mungkin dimulai diajarkan kewirausahaan. Jadi begini, mandor itu sekarang ada yang harusnya mengarahkan pekerja. Harusnya mengarahkan pekerja, bukan mengerahkan pekerja. Jadi bukan ini tukang, ini tak kasih tukang, selebihnya arahin sendiri gitu. Tapi mandor itu harusnya mengarahkan. Jobnya apa? Cuman kalau mengarahkan artinya dia harus punya basic teknisnya. Kalau dia nggak punya basic mengarahkannya, nah itu diarahkan ke wirausaha tadi. Mandor itu kan rekanan untuk perusahaan, itu rekanan, bukan bagian dari perusahaan, bukan dari karyawan, bukan. Tapi dia partner. Nah, diarahkan ke situ menurut saya. Nah, dulu saya memang waktu sekolah pun juga disering mandor itu apa teorinya. Faktanya nggak ngerti mandor itu apa sih jadi. Setelah kerja baru tahu, oh mandor ini. Oh ngitung ini untuknya. Oh ngitung progres itu ini gitu. Dulu zaman sekolah itu nggak ngerti karena apa iki. Jadi yang tadi praktek dan teori tadi. Praktek dan teori ya. Ya kalau di SM kan tentu saja lebih lebih banyak prakteknya kan. Nah selama ini bagaimana ketersediaan peralatan ini? Saya beralih ke Om Bulek ini. STM kita ini sebenarnya STM sastra atau sudah STM beneran gitu loh? Alhamdulillah Pak Yen. Kalau sekarang itu beda dengan dulu ya. Kalau sekarang betul-betul STM beneran. Saya ini perjalanan ini itu juga hari Selasa itu saya ke Balai Jasa Konstruksi wilayah ya. Jadi kami sudah ada kerjasama kaitannya dengan uji sertifikasi untuk siswa. Jadi anak itu nanti yang uji itu dari lembaga sertifikasi profesi LSP P3 itu yang uji itu dari perusahaan. Harapannya kalau anak sudah diuji LSP P3 itu sudah standar industri. Berarti anak yang sudah lulus itu apa yang disampaikan oleh Om Lubab tadi, orang terus lulus tapi sastra kan enggak. Ini kita betul-betul mengembangkan terus. Jadi jangan sampai kita kan istilahnya penyedia ya. Kalau SMK itu kan penyedia tenaga kerja ibaratnya. Kalau tenaga kerja kita tidak laku, itu kan kita repot juga. Makanya kita berupaya terus kita lakukan uji kompetensi. Itu kita kalau yang tidak kami ikutkan ke LSPP 3, istilahnya yang uji industri ya, LSPP 3, kita ikutkan LSPP 1. LSPP 1 itu yang uji itu ya dari
guru, tapi guru yang punya sertifikat asesor. Tapi yang menguji misalkan ya di sekolah saya, di kelas itu, saya tidak boleh nguji di situ. Harus dari guru lain, dari luar sekolah kami gitu. Jadi biar betul-betul fair. Itu yang LSPP 1. Tetapi kita mengembangkan yang LSPP 3. Itu tujuannya betul-betul ya sudah standar industri. Lulus ya sudah tidak main-main kan gitu. Yeah. Itu ya yang kaitannya dengan uji kompetensi. Terus kemudian yang tadi ditanyakan Pak Yen, lah yang lain kemana kok? Yang terserap kok hanya segitu kan gitu. Nah ini kami juga melakukan evaluasi Pak Yen. Undang orang tua. Kita sudah mengundang banyak perusahaan untuk melakukan rekrut di sekolah kita. Tetapi kadang siswanya sendiri, alumninya, itu yang ikut tes, itu kadang di kelas 12. Kelas 3 itu belum lulus, itu sudah tes, ikut seleksi. Jadi nanti begitu ada pengumuman ujian, lulus, sudah langsung kita lepas. Itu. Dan ini kita sudah mulai perusahaan sudah mulai menggeliat sehingga sudah hampir semua perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan kami mulai rekrut lagi. Cuma yang kenapa yang lain itu ya? Nah itu generasi pandemi itu. Jadi khusus kita sudah menyediakan, tetapi anaknya tidak pada minat. Sampai kemarin kita mengundang orang tua siswa, baik kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kita kasih informasi. Sebetulnya di sekolah sudah ada seperti ini. Orang tuanya juga kaget. Masa iya Pak? Anak saya kok enggak pernah cerita gitu. Nah ini. Sehingga kita komunikatif lah dengan orang tua. Jadi supaya tidak bertepuk sebelah tangan, hanya siswa yang tahu. Jadi biar orang tua juga punya tugas mengingatkan anaknya setelah lulus SMK itu mau bekerja, apa mau kuliah, apa wirausaha. Kita arahkan semua. Kalau yang mau kuliah, kita juga sudah kerjasama dengan politeknik ya. Politeknik ya. Kalau di Kendal kan sudah ada Polifornika itu, teknik furniture. Kebetulan kita juga punya jurusan itu. Kita sudah 3 tahun ini kerjasama dengan Polifornika. Itu diikutkan pelatihan selama setara dengan D1. Jadi anak 6 bulan diikutkan pelatihan di Polifornika. Yang pertama itu teknik ukir. Selama 6 bulan anak itu pelatihan di Polifornika. Kemudian yang 6 bulan magang di perusahaan. Dan setelah itu langsung kerja di perusahaan. Tetapi saat magang di perusahaan itu sudah dapat honor meskipun prosentasenya tidak kayak karyawan. Itu sudah 3 tahun ini. Yang pertama untuk teknik ukir, produksi, dan yang ini tahun 2022 ini teknik finishing. Jadi kita sudah 3 tahun ini. Itu setara dengan D1 itu. Dan langsung ditempatkan di perusahaan. Itu Pak Yen. Ya, terima kasih Om Bolek, Om Plu. 5 menit, jadi masih ada waktu 45 menit juga untuk silahkan berkomentar, bertanya kepada 2 narasumber ini, yang satu sebagai pemasok, yang satu sebagai konsumen, kira-kira gitu. Yang satu memproduksi tenaga kerja, yang satu yang menggunakan. Tapi mungkin tadi karena pengalaman industrinya Om Plu dengan Om Bolek yang memproduksi itu tadi belum ketemu. Kalau Om Plu itu pokoknya kabeh mau dididik iso kan gitu. Itu bagi yang tenaga-tenaga yang kira-kira ya sedang gitulah, tapi yang high tech tetap harus ada sertifikasi kemampuan dan sebagainya. Teman-teman monggo silahkan. Ada di sini Mbak Wiwi Perwiantasi, Mas Boy, Puji Yuwono, Mas Puji, Mbak Lela, Mbak Neng, monggo Mbak Neng. Silahkan, monggo kalau yang mau ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya terlambat ini tadi mengikuti. Pas sekali ya ini dari Pak Lubab dan Pak Budi ya. Jadi kita bisa tahu bagaimana kebutuhannya dan bagaimana Pak Budi menyiapkan tenaga calon-calon tenaga. Mungkin yang saya tanyakan itu Pak Budi yang tenaga keluar itu ke Jepang dan lain-lain itu apakah hasilnya selama ini juga memuaskan atau mungkin ada kekurangan-kekurangan seperti itu, Pak? Yang keluar negeri maksudnya? Iya, yang kayak ke Jepang juga kan? Oh iya. Oke. Ini tadi ini sambil jalan soalnya, Mbak. Itu ya. Sebetulnya kita juga sudah memfasilitasi pada anak-anak yang kitanya dengan magang ke Jepang. Ya. Jadi anak-anak kita arahkan. Kebetulan jurusan di SMK 2 Kendal itu yang untuk magang ke Jepang itu ada semua. Yaitu Pak Yen. Iya. Kita sudah mencarikan lowongan. Tapi kadang itu peminatnya itu kurang. Bahasa gimana bahasanya? Nanti itu kemarin setelah kita jumlahnya kok yang peminatnya sedikit. Maksud kami pas peminat sedikit gini, kita satu angkatan itu sekitar 500 anak. Itu cuma hanya 52 anak. Prosentasenya kan sedikitnya kemarin kita undang orang tua, kita sosialisasikan. Ternyata orang tua itu tidak tahu kalau ada, loh di sini kok ada magang Jepang juga gitu. Nah, setelah kami informasikan, malah sekarang itu anak-anak yang kelas 12, kelas 3 itu pada ngeroyok ke saya semua. Nyari saya, Pak mau daftar. Saya bilang, nanti untuk yang kelas 12 itu nanti tesnya di bulan Januari, saya bilang gitu yang kelas 12. Jadi kalau tesnya Januari, itu anak kan sebentar lagi ujian. Tujuannya biar nunggunya tidak terlalu lama. Kalau saya ikutkan, saya mengundang dari PT JIA itu yang magang ke Jepang itu di bulan November, Desember, nanti anak-anak nunggunya terlalu lama. Jadi saya minta nanti di bulan Januari dilakukan rekrutmen yang kelas 12. Harapannya nanti anak begitu pengujian lulus, itu langsung anak MCU, medical check up, langsung berangkat. Insya Allah ini yang magang ke Jepang dengan kemarin kita mengundang orang tua siswa, insya Allah jumlah pendaftar akan meningkat, termasuk ke perusahaan-perusahaan lain. Jadi memang perlu Pak Yen komunikasi dengan orang tua. Kemarin selama pandemi 2 tahun, kita kan, waduh, mati suri. Kita tidak boleh ngundang orang tua, tidak boleh, ya keterbatasan lah. Tadi yang disampaikan betul ya. Jadi kami lowongan kerja itu banyak sekali dan saya setelah dari Surabaya ini kita juga mau mengembangkan lagi yang ke Jerman Pak Yen. Sleman. Jadi ke Jerman. Jadi nanti Jerman. di sana itu belajar ya. Jadi belajar sambil bekerja. Tetapi meskipun dia belajar sambil bekerja masih ada sisa duit. Hanya dia kuliah juga dapat, duit juga dapat. Dan kalau selesai kuliah, misalkan dia mau bekerja di Jerman, karena memang di Jerman itu rakyatnya kan jumlahnya kan populasinya ya untuk perkembangan untuk penduduknya itu kan sangat rendah sekali sehingga dia perlu tenaga kerja dari luar. Nah itu kan pemerintah Indonesia itu kan juga ikut andil lah istilahnya untuk peluang itu mengambil peluang itu di Jerman. Itu sementara ini nanti saya setelah dari Surabaya ini rencana ini kita mau menghubungi yang ke Jerman itu. Tapi ya ini Pak Yan, kita mencari perusahaan-perusahaan yang istilahnya untuk magang ke luar negeri itu yang istilahnya anak tidak mengeluarkan duit. Ya. Banyak. Jadi biasanya kalau yang ke Jepang atau Korea itu sampai
sekitar antara 35 sampai 45 juta. Oh. Sedangkan kalau dari siswa SMK, orang tuanya suruh mengeluarkan uang segitu, berat. Sehingga kami mencari perusahaan yang bisa untuk rekrut anak-anak magang ke luar negeri, tetapi biaya semua dibiayai oleh perusahaan. Perusahaan itu. Sementara kita masih itu. Kalau kita yang ada duitnya, kita percuma, kita anak-anak nggak ada yang minat. Nggak ada minat ya. Itu Pak Ian. Oke, Mbak Neng sudah. Ya sudah. Itu kebetulan kan Pak Gun yang itu kan Pak Gun. Ya. Kalau itu kan ya Pak ya. Iya, saya 3 minggu yang lalu dari Pak Gun, Mbak Neng. Oh iya. Jadi saya bagian jalan-jalan ini. Kemarin ke Jogja itu 3 yang lalu. Nah ini sekarang ke Probolinggo untuk besok Senin. Selasanya saya ke Surabaya. Nanti insya Allah setelah dari Surabaya saya juga itu yang ke Jerman juga. Terus bulan depan mungkin saya juga ke Jepang ya. Minta izin Om Lubab nanti Om Lub. Saya bulan depan insya Allah saya juga mau ke Jakarta dan sekitarnya, mungkin saya mampir di Jenengan. Ya, ditunggu. Alhamdulillah. Tadi aku tertarik Ibu yang untuk luar negeri ya. Jadi kan ada 60% yang ada yang kuliah, ada yang keserap 40% kan. Sisanya kemana? Ke luar negeri itu aku tertarik itu. Jadi gini, ini menurut cerita teman-teman yang kebetulan ada di proyeknya yang di mana di Aljazair. Itu apa namanya? Pesaing kita ini dengan tukang dari Polandia, kita unggul, Pak. Bukan tukang. Jadi bagi area, ada yang Polandia, ada yang kita, ada yang Cina. Dibanding Polandia, kita itu unggul katanya kata teman-teman yang kerja di sana. Terus yang kedua adalah kita ini kalahnya sama Cina. Karena Cina yang dikirim adalah narapidana ternyata, Pak. Jadi murah. Sekarang daripada dia di penjara, mendingan dia keluar, gitu, suruh kerja, tapi biaya murah. Jadi Cina itu narapidana, jangan-jangan Cina yang dikirim di Indonesia pun narapidana itu. Jadi artinya gini, saya dari ketersediaan tenaga kerja di luar negeri itu sebetulnya tidak sebesar di kita. Ketika saya mengerjakan British Red Cross untuk pekerjaan di Aceh, bikin rumah, gitu. Itu leadernya dari British Red Cross itu komennya begini, ini kalau orang Inggris pun yang ngerjakan nggak bakal selesai. Jadi kalau ini di Inggris nggak selesai, dia bilang gitu. Jadi dia mengakuin orang Indonesia sebetulnya. Nah, cuman orang Indonesia itu yaitu kalau istirahat suka ngopi, ngerokok, ngobrol gitu. Nah itu aja. Mestinya dimanfaatkan untuk istirahat gitu kan. Itu aja ya itu. Tapi at least itu pulang itu Pak. Mungkin Pak boleh mungkin cari kok berorientasi ke luar negeri itu. Tertarik itu kita memang arahnya ke luar Om Lub. Tapi kan memang seleksinya juga ketat. Harapannya kita itu kita kan pengennya anak itu terserap, kemudian anak itu sejahtera, bisa wirausaha. Biasanya yang setelah dari luar negeri itu anak-anak jadi wirausaha Om Lub. Karena dia setelah pulang dari luar negeri dia punya modal, sehingga dia menekuni usaha yang mereka siapkan sebelum dia berangkat. Kita sebelum anak-anak berangkat kan kita arahkan. Nanti kamu setelah dari sana, itu kamu mau ke luar negeri berapa tahun? 3 tahun, 5 tahun. Biasanya kalau ke Jepang kan 3 tahun. Terus perpanjang 2 tahun. Malah kemarin setelah 5 tahun mau diperpanjang lagi 5 tahun lagi. Tapi anaknya enggak mau. Alasannya, wah Pak nanti saya udah jadi nikah gitu. Akhirnya
Plesteran nanti. Kan infonya loh ya, infonya itu surganya ekspat itu di Qatar, Pak. Qatar itu surganya ekspat. Jadi dia tidak membedakan orang lokal maupun orang pendatang. Jadi kata infonya gitu, makanya nih tertarik itu. Ya, jadi memang tenaga kerja ke luar negeri sangat menarik. Cuma dari segi proses gimana Om Bonek ya? Dari biasanya hambatan bahasa atau hambatan budaya, hambatan-hambatan yang membuat anak-anak itu apa istilahnya ya, singunan dhisik gitu loh sebelum keluar negeri. Oh, ning kono kira-kira piye. Ya, itu kan menyangkut juga kompetensi non teknis ya yang soft tadi itu. Nah, ini bagaimana? Gini Pak Yen, jadi anak-anak itu memang dari perusahaan itu membuka lowongan itu sesuai dengan jurusan. Jadi misalkan di Jepang yang dibutuhkan untuk yang misalkan jurusan kayu, atau misalkan untuk yang otomotif, atau yang elektro, atau misalkan yang kesehatan, pertanian, itu dia buka kalau dia memang di sana yang dibutuhkan sesuai dengan jurusan yang ada di SMK. Kemudian untuk perekrutannya itu tetap yang pertama ada psikotes, ya. Setelah psikotes wawancara. Nah, kadang itu psikotes sama wawancara itu kelihatannya wawancara hanya ngomong-ngomong ya, tetapi justru yang banyak gagalnya di wawancara. Kalau psikotes banyak yang lolos, tapi setelah wawancara itu yang setelah saringannya, kalau medical check up, MCU itu insya Allah lah, kalau tidak parah sekali, insya Allah lolos semua. Itu. Nah, kaitannya dengan wawancara itu kan karakter Pak Yen. Jadi biasanya yang ditanyakan itu kaitannya dengan karakter anak. Nah, yang mana karakter itu kan masing-masing ya. Jadi tidak bisa misalkan kita kok anak-anak kamu besok nek ditanyai harus gini-gini, nggak bisa karena itu dari diri mereka masing-masing itu. Bisa TLC kan nggak bisa? Nggak bisa. Makanya gini Pak Yen, untuk mensiasati itu, sekolah kami kan mesti ada setiap tahun di kelas 10 dan kelas 12 itu kita ada pendidikan karakter. Itu yang ngisi dari Jadi kayak pendidikan militer itu, persis pendidikan militer. Dan biasanya biar anak itu tidak jenuh di akhir kegiatan pendidikan karakter selama 1 bulan, di gongnya terakhir saat penutupan, itu biasanya kita adakan outbound, biar anak itu refresh gitu loh. Kita ajak ke mana, ke tempat wisata mana, atau di mana yang sekiranya anak itu bisa fresh. Itu juga yang mandu semuanya dari TNI. Itu. Jadi kita pokoknya intinya apa yang dibutuhkan oleh pengguna kami, kita tetap evaluasi. Jadi setiap tahun misalkan ya pengguna kami, makanya kami setiap tahun kan monitoring ke perusahaan, kemana yang pengguna alumni kami. Kekurangan kami apa? Sampai besok kita mau ke Balai uji sertifikasi ya. Uji sertifikasi yang LSP P3 dari perusahaan, dari industri itu. Tujuannya biar nanti saat lulus ya tadi yang diharapkan sama Om Lubab, lulus ya betul-betul iso gitu loh. Itu Pak Yen. Ya. Oke, boleh Om Flo, Om Lubab, ini kembali ke laptop ya. Kalau dinilai dari tadi prosesnya sudah sedemikian baik, terus daya saing tenaga kita itu gimana? Mungkin Om Flo punya pengalaman berkaitan dengan tenaga yang lain gitu loh. Kalau kita lihat dari bagaimana karakter sudah dibangun, skill sudah ditingkatkan. Nah, mereka itu bagaimana penilaian pengguna ini, istilahnya begitu. Militansinya terhadap profesionalitas melesaikan pekerjaan ini kayak apa? Coba. Nah, nih apa namanya kalau militan
dulu dengan zaman sekarang itu beda. Kalau dulu kan militan, ditugasin anak urung berhasil itu, itu orang mulih. Ya, betul. Nah, aku tak tinggal, aku mau rapat, aku dua project manager itu, gitu. Saya mau rapat seminggu di Surabaya. Ini harus kecor. Apapun saya ditinggalin kayak gitu, apapun yang terjadi itu harus kecor. Kalau sekarang baterai habis saja bisa jadi alasan, Pak. Nah, kalau zaman dulu itu nggak ada HP, Pak. Jadi yang tadi kembali sebetulnya kembali yang tadi 3 poin tadi, kemauan. Ini kan artinya kan kemauan orang sekarang ini beda. Betul. Nah, terus yang kedua adalah jujur. Jujur itu bukan sekedar uang aja ya. Kadang-kadang gini, apa namanya, itu ada masalah nggak? Selesai, udah nggak ada masalah Pak semua. Tapi ujung-ujungnya meledak juga gitu loh, masalah gitu loh. Jadi itu dalam melaporkan pun juga kadang-kadang nggak jujur teman-teman tuh. Karena begitu kita sudah nggak punya bargaining, sudah mepet, kita itu kehabisan bargaining untuk memperbaiki yang tadi. Isinya cuma dimarah-marahin, dimaki-maki dok. Padahal kan tidak semuanya bisa terjangkau, dimonitor semua kan. Apakah kita harus terjun satu persatu melihat, itu kan nggak mungkin. Nanti ya kemarin yang apa namanya, aku sambil di kasur nih masalahnya nih. Nah. Om Lubab sambil di kasur, saya ini di mobil, ini di perjalanan. Ya, Bang Tuli pas pilihannya pas tepat semua nih. Itu intinya kalau militansi memang beda ya. Kalau zaman saya waktu jadi pelaksana itu, itu kalau nggak tercapai ya udah nggak pulang gitu. Terus yang kedua adalah terkait dengan ini apa namanya, etos kerja. Jadi suatu saat saya ditandemin sama orang yang rekrut dari perusahaan lain. Ini penting juga. Nah, tadi siap latih itu sebetulnya termasuk ini Om Bule. Masing-masing perusahaan itu kan punya etos kerja beda-beda nih. Betul. Nah, ini siap latih itu ke etos, lebih kepada etos kerja, karena kalau teknis kita sudah nggak perlu ngajarin. Karena secara skill dia udah punya di sekolahan, cuman secara etos kerja sama mungkin prosedur-prosedur. Jadi saya pernah ditandemin sama dari perusahaan lain, sehingga saya memutuskan ngomong karo atasan, saya mendingan nggak usah ditandemin weh. Tak ajar dewi, saya masih sanggup saya bilang gitu. Ada satu proyek yang kerjanya 24 jam benar-benar selama setahun Om. Itu proyek masalah benar waktu itu. Nah, saya akhirnya mungkin direktur tidak melihat saya sendirian gitu, minta ditandemin, dia melihat perlu ditandemin. Tapi faktanya saya lebih pilih sendirian daripada ditandemin, malah dia bukan menjadi mantu saya tapi malah membebani saya gitu loh. Jadi itu Om Puli. Cucuku nih. Apa kuwi putune? Kuwi, segede putune. 2 tahun. Batman itu ya. Ya, teman-teman silakan teman-teman. Monggo. Ada Pak Puji Santoso ini, Om Puji Yuwono juga ada. Mbak Lela. Assalamualaikum Mas Yen. Ini tertarik sekali saya dari tadi. Kebetulan saya itu tahun 2018 pernah membuat kajian terkait dengan tenaga kerja. Untuk pemetaan tenaga kerja yang ada di Jawa Tengah. Saya bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Undip dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Di mana lulusan SMK ini kan sebenarnya sudah siap untuk menjadi
pekerja ya, sudah disiapkan mempunyai kompetensi. Di satu sisi perusahaan ini masih kesulitan untuk mencari tenaga kerja. Nah, saya ingin tahu Om Bule nih, apakah lulusan dari SMK ini dia benar-benar ketika mengambil jurusan di SMK ini dia ketika lulus siap untuk bekerja, karena dalam saya waktu itu saya sampling ya, itu hanya 20% yang melanjutkan kuliah, kemudian itu hanya berapa persen yang dia itu terserap siap bekerja, dan yang lainnya itu apa ya, dia ada yang masih mau istirahat dulu, ada yang masih ragu. Kemudian waktu itu kan saya mengkaji yang ada di Jawa Tengah, luar Jawa Tengah, karena kalau di Jawa Tengah itu kayak gengsi gitu loh, gengsi katanya itu kalau ditanya kerjanya di mana, di pabrik gitu, di pabrik itu kayak gengsi gitu. Terus tapi ketika dia kerjanya di Jakarta atau di mana di luar Jawa Tengah kan nggak tahu orang kalau dia itu sebenarnya kerja di pabrik. Maaf ini cucunya. Sama-sama cucu. Iya. Terus ketika dia udah kerja di Jakarta atau di Kerawang gitu, baru berapa bulan dia udah nggak kerasan. Dia balik lagi ke Jawa Tengah. Sebenarnya di Jawa Tengah kan sudah apa, untuk perusahaan yang membutuhkan ini sudah nggak menerima lagi. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Om Bule nggih, ketika ini pemuda-pemuda yang bersekolah di SMK ini, dia itu kan mengambil jurusan kan mungkin sesuai dengan hobi ya, sesuai dengan keinginan. Berarti kan dia itu juga ingin bekerja sesuai dengan kemampuan dan kemauan ya, tidak asal gitu. Tapi pada kenyataannya yang saya lihat sekarang ini, di satu sisi kan sekarang perusahaan lagi tumbuh ya di Jawa Tengah dengan adanya kawasan industri. Dan sekarang ini kita kesulitan mencari tenaga kerja. Di satu sisi kan tiap tahun SMK ini kan meluluskan anak-anak bekerja. Tapi ada juga di satu sisi lulusan ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi saya ingin walaupun ini mungkin sudah tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan saya lagi, itu dulu ketika saya masih di Renbang itu memang saya dulu di Renbang di perencanaan pengembangan di DPMPTSP. Kalau sekarang sih saya udah santai ngurusi IKM ya, bukan investor lagi. Tapi itu masih mengganjal. Jadi buku kajian saya itu sampai sekarang itu masih masih sering saya diskusikan dengan tim dari Undip dan juga dari Dinas Tenaga Kerja. Karena ketika saya lihat kan angka pengangguran tinggi, tapi di satu sisi perusahaan itu mencari. Jadi ada satu sisi itu lulusan ini tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi gimana nih Om Bule untuk menyikapi ini agar angka pengangguran ini bisa menurun gitu. Jadi lulusan ini benar-benar siap untuk bekerja. Itu aja. Monggo Om, langsung aja. Terima kasih Telela. Jadi yang pertama ya, kaitannya dengan apakah lulusan SMK semuanya kompeten? Saya jawab tidak. Contoh misalkan ya, kita dalam satu kelas, itu mesti tadi yang disampaikan Om Lup, tidak mungkin misalkan satu kelas isi 36, itu anaknya sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan waktu saat masuk,
pengen masuk di jurusan itu? Tidak. Ini saya jawab tidak. Yang anak-anak betul-betul dia menekuni sesuai jurusan mereka, itu paling sekitar, ya tidak semua lah. Kalau persentasenya saya tidak bisa jelaskan ya, karena masing-masing kelas itu beda-beda. Itu yang pertama kalau yang kaitannya dengan kompetensi. Ya katakanlah satu kelas itu mesti ada yang balelo itu mesti ada, itu mesti ada. Itu. Yeah. Prosentasenya berapa kan tergantung dari kelasnya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kaitannya dengan keterserapan. Anak-anak misalkan yang tidak sesuai dengan jurusan tadi ya. Kalau kami memang kami ada perusahaan yang tidak sesuai dengan jurusan di sekolah kami. Karena tadi waktu kita sekolah itu ada SMA, ada STM, ada SMEA. Nah, sedangkan sekarang SMK Teknologi Industri sama SMK Bisnis Manajemen. Kalau yang Bisnis Manajemen yang dulu SMEA. Tetapi anak-anak itu kan nggak ngerti ya, yang anak perempuan itu ya. Nah, pokoknya saya pengen masuk di sekolah ini. Nah, dia waktu ditanya, kamu mau daftar di jurusan ini, kamu tahu bidang nanti kerjanya seperti apa? Belum. Jawabnya gitu. Nah, tetapi kita aturan itu tidak boleh. Istilahnya kita anak putri tidak boleh masuk di sekolah yang teknologi industri. Itu tidak bisa. Karena kita semua apapun harus kita terima. Itu panduan di PPDB seperti itu. Sehingga apapun kita terima. Saat PKL atau saat magang, itu kita kesulitan. Kalau kami di sekolah kami ya, teknologi industri ya, itu kan kebanyakan yang dibutuhkan lagi. Saat PKL pun kita mencarikan tempat yang untuk PKL siswa yang perempuan itu juga sulit. Termasuk lowongan kerjanya. Karena apa? Banyak perusahaan yang minta yang sesuai dengan jurusan itu yang laki-laki. Karena punya kami kan teknologi industri. Nah, untuk mengatasi hal ini, jadi kita istilahnya biar kita tidak mencetak pengangguran besar-besaran, kami juga ada perusahaan, kebetulan ini di kawasan industri Kendal, itu ada perusahaan garment. Yang mana dia tidak memandang jurusan, tapi yang dibutuhkan perempuan. Sehingga anak-anak yang tidak bisa masuk, yang sesuai dengan jurusannya, kita masukkan di perusahaan garment. Yang penting akhirnya ya, yang penting kerja kan gitu, daripada anak tidak kerja. Nah, akhirnya tidak sesuai dengan jurusan. Ya, mau dikatakan ini salah siapa? Siapa yang salah, aku tak tahu kan gitu. Itu Telela. Jadi, tapi kami yang akan sampaikan, yang pengen anak-anak kerja di luar daerah, memang kebetulan punya kami banyak yang di luar daerah. Jadi kebanyakan kami itu di Jawa Barat ya. Kita mulai di Karawang, di Cikarang, Bekasi ya, kemudian di Tangerang, kemudian di Priok itu ya, Mayora juga masuk, kawan lama Informa itu juga masuk, kemudian di perusahaan-perusahaan yang kayak Traktor Nusantara, kemudian kita Youth School juga. Jadi yang Youth School itu sekolah Pak Yen 1 tahun. Jadi seleksinya seleksi untuk kuliah 1 tahun di alat berat itu. Nanti dia ditempatkan oleh perusahaan itu. Jadi sekolah 1 tahun langsung ditempatkan. Itu yang di Youth School. Alhamdulillah lah. Tapi dari sekian banyak anak yang di luar Jawa Tengah, ya ada memang yang sampai di sana itu resign ada.
Tapi untuk kami jumlahnya tidak banyak. Karena saat saya monitoring, kebetulan yang rekrut besar-besar itu PT Informa itu. Oh. Itu sebelum pandemi, itu setiap tahun saya ngirim anak ke sana itu kurang lebih sekitar 100, bisa 100 lebih. Saya pakai 2 bis besar kalau ngantar ke sana. Itu baru satu perusahaan itu, belum yang lain. Astra Daihatsu itu, ADM itu kadang kalau rekrut sampai lebih dari 200 siswa. Itu. Kami juga kalau kirim ke sana bareng-bareng bawa kadang 2 bis, 3 bis. Iya. Itu sementara itu Telela. Monggo Telela, lanjut ada yang mau tanyakan lagi. Makasih Om Lubab. Mungkin Kak gini Om Lubab, kok Om Lubab, Om Bule, di tempat kami itu juga ada Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki, di mana kami itu udah bekerja sama dengan perusahaan. Jadi ketika anak-anak ini ingin belajar agar punya ini ya kompetensi, nanti setelah kita didik, kita akan salurkan di perusahaan-perusahaan itu. Itu saya sudah masuk ke situ, sudah saya share ke anak. Jadi itu gini loh, anak yang sekiranya tidak sesuai dengan jurusannya, dia misalkan mau bekerja tidak sesuai dengan jurusannya, kayak tadi misalkan yang cewek-cewek tadi, itu kan salah jurusan sebetulnya. Sebetulnya cewek itu di SEMEA, dulu kan SEMEA ya, tapi masuknya di teknologi industri. Akhirnya kita kan, waduh, kita mencarinya tempat kerjanya kan sulit. Nah, saya juga berkunjung ke Disperindak Provinsi. Waktu itu saya disarankan, terus saya dikasih kegiatan-kegiatan yang ada di Disperindak. Sehingga itu yang ditambah haji kan ya? Ditambah haji. Ditambah haji ya. Yeah. Itu kita sudah mengikuti itu. Jadi semua peluang yang ada itu kami share ke anak. Jadi kami punya grup alumni per angkatan. Jadi misalkan angkatan tahun 2022, 21, 20 sampai yang itu kita sampai 2017, yang terakhir kemarin 2017 sampai ke yang kemarin 22. Jadi kami misalkan ya, kami mau cek berapa anak angkatan 2017 yang belum terserap. Itu kita akan nanti di grup itu akan kelihatan. Sehingga kita masih perlu mencarikan atau mereka yang malah justru mencari adik kelasnya. Karena kalau yang rata-rata yang anak-anak yang kayak di jurusan teknik pendingin, itu dia setelah bekerja kurang lebih 3-4 tahun, rata-rata dia mandiri. Dari wirausaha. Dia buka servis AC, dan biasanya yang direkrut juga adik-adik kelasnya juga. Ini yang di teknik pendingin ya, karena teknik pendingin itu memang anaknya bisa mandiri. Dan alhamdulillah kemarin ada salah satu siswa kami itu sudah jadi profesor Pak Yen, usia 27 tahun. Di mana? Iya. Jadi dia waktu lulus SMK 2, dia di UNS. Ya. Terus kemudian dia dapat beasiswa di Kangwon. Ya, di Korea Selatan itu. Korea. Jadi S1-nya di Korea Selatan, S2-nya juga. Kemarin selesai, dia kita undang ke sekolah untuk memberi motivasi pada adik-adik kelasnya. Dan saat ini mereka sudah ditarik lagi ke UNS untuk ngajar di sana. Karena dulu waktu ngirim ke Kangwon ya, itu juga dari UNS. Si muda sekali, 27 tahun. Kelahiran 95 itu. Yeah. Dulu SMP-nya SMP jenengan itu, SMP 2 Kendal juga. SMP 2.
anak Kaliwungu. Terus kemudian ada lagi ya, siswa kami, alumni kami luar negeri di Wuhan gitu. Pas saat pandemi pertama COVID itu kan dia kembali. Oh. Ya, tapi ini saya agak terputus hubungannya karena nomor teleponnya ganti. Oh. Sehingga kita komunikasinya kurang. Oh, tadi ada satu yang kelupaan ya. Kami setiap tahun itu anak kami yang kuliah di Politeknik Indramayu itu rata-rata satu tahunnya sekitar 3 sampai 5 anak, dan itu beasiswa semua. Politeknik Indramayu itu jurusan teknik pendingin. Kebetulan jurusan teknik pendingin kami itu kan setiap tahun, setiap kali lomba kompetensi siswa. Kalau SMK kan ada LKS ya, lomba kompetensi siswa. Kita alhamdulillah turut-turut kita juara sampai nasional. Malah kemarin ASEAN Skill, yang ini juga masuk lagi ke ASEAN Skill. Besok berangkat ke Jerman juga. Itu Pak Ian, terima kasih. Iya, terima kasih, Bang. Telela sudah puas atau belum nih? Sudah dijawab tadi? Nggih, sampun matur suwun. Terima kasih. Ini waktunya kelihatan sudah mendekati selesai. Sudah jam 9. Mungkin saya ada sedikit aja catatan bahwa perubahan mindset ya. Kalau dulu kan STM atau SMK orang-orang anak-anak buangan kan gitu. Tapi setelah pemerintah, kalau nggak salah ya, nanti mau dikoreksi Om Bolek, itu zamannya Helmi Yahya apa itu yang SMK hebat gitu ya. Itu gaungnya luar biasa. Jadi memang menjadi satu pendidikan alternatif, dan itu kelihatannya polisi pemerintah atau kebijakan pemerintah itu sangat berpihak ke SMK kelihatannya itu. Nah, ini juga terwarnai ya, sehingga aktivis atau para sivitas akademika di SMK ini tambah semangat. Itu karena ada dorongan pemerintah polisi yang berpihak itu, atau karena tuntutan industri yang sedemikian memang harus ditanggapi atau direspon gitu. Ini catatan penutup saya kira Om Bolek, ini sudah hampir jam 9. Monggo. Itu keduanya Pak Yen. Jadi keduanya. Jadi pemerintah mendukung dan tuntutan industri. Yang jelas kami itu setiap 1 semester itu saya akan keliling monitoring ke perusahaan, ke pengguna tadi yang saya sampaikan. Jadi masukannya apa, seperti apa, kita evaluasi. Intinya kita jangan sampai istilahnya kita jualan kita itu rasanya nggak enak lah itu. Jadi kita harapannya apa yang disarankan dari industri kita evaluasi, kita perbaiki apa yang telah mereka rekrut dari SMK kami. Ya, saya kira closing statement-nya itu saya kira sudah cukup. Om Luk, silakan closing statement terakhir apa yang mau disampaikan kaitannya dengan biasanya kan kepuasan pengguna ya dalam memakai itu lulusan-lulusan SMK, kira-kira ke depannya kayak apa, terus bagaimana? Monggo. Sekarang kan tuntutannya kan saya di proyek ya, di proyek ya. Jadi dari sisi saya tuntutannya itu tinggi sekali. Jadi kalau semua proyek itu sekarang harus menggunakan BIM. Jadi BIM level 2. Nah, apakah yang tadi Pak Bule tadi itu, apakah dia sudah mengikuti perkembangan tuntutan itu? Jadi itu salah satu syarat daripada tender, Pak. Kan BIM level 2, BIM level 1, BIM level berapa. Jadi harus itu salah satu syarat dari tender, sehingga tuntutan-tuntutan itu apakah bisa dipenuhi. Sehingga kalau sudah dipenuhi, sebetulnya tadi yang saya setuju dengan Pak Ziana terkait dengan dukungan pemerintah. Jadi sebetulnya kalau lihat pemerintah sekarang ini kan isinya kan kerja dan kerja. Jadi kerja dan kerja kan berarti punya kemauan kan. Artinya saya setuju banget ketika matching antara program pemerintah dengan yang tadi yang saya sampaikan, yaitu punya kemauan.
Nah ini tadi soft kompetensi teman-teman itu kerja. Bukan berarti harus diperes ya, tetap ada istirahatnya ya. Nah, jadi artinya proyek itu ada banyak bagian. Yaitu salah satunya adalah engineering. Engineering itu ada surveyor, ada drafter, ada scheduling. Nah, yang mana yang bisa dipenuhin? Tidak harus semua dipenuhin. Dan ini alatnya tadi, apakah harus sastra atau perlu alat? Nah, kalau berarti kan komputer di sini. Surveyor berarti kan alat teodolit, waterpass dan sebagainya. Terus yang kedua adalah komersial, bagian komersial. Komersial itu benar-benar hitung volume dan sebagainya. Harga satuan, pricing dan sebagainya itu ada di situ. Apakah teman-teman itu dibekali untuk itu? Yang ketiga adalah pelaksana. Pelaksana itu produksi, bahan produksi, jadi yang di lapangan. Nah, sementara yang saya rasakan sekarang, yang terisi oleh SDM itu ada dua. Itu di pelaksana, di lapangan. Jadi yang engineering itu hanya untuk yang surveyor dan di drafter. Tapi kayak scheduling dan sebagainya kayaknya masih perlu dilatih lagi. Nah, pelaksana, komersial, pengadaan. Pengadaan itu kan pengetahuan akan material itu penting sekali. Material ini untuk ini, material ini untuk ini. Nah, ini teknologi materialnya harus apakah diajarkan di situ. Jadi kalau sehingga kalau mau siap pakai tadi harusnya sudah mengetahui itu semua. Tinggal etos, tinggal ngajari etos. Tapi yang tadi kalau tuntutan user adalah seperti itu. Tapi kan yang di-handle sama yang S1. Nah, misalnya tadi kalau misalnya ngitung kekuatan jembatan dan sebagainya, kubah bagaimana dan sebagainya, itu harus handle oleh S1. Memang harus saling isi memang. Nah, artinya bisa menjadi jembatan dari apakah dari yang S1 tadi sampai ke tukang. Tadi yang pelaksana itu harus bisa menjembatani gitu loh maksudnya. Jadi itu Pak. Jadi yang harus menjadi tuntutan menurut saya loh ya. Ini yang itu ya harus bisa menjadi jembatan. Terima kasih Om Rum. Tadi kelihatannya masih ada yang ditanyakan ke Om Bolek tadi yang BIM itu memenuhi kualifikasi itu gimana? Yang mana itu? Yang tadi, yang sekarang tuntutannya tinggi itu harus lelang pakai BIM. Itu di STM gimana? Nah, apakah STM sampai ke situ? Apakah diajarkan sampai ke situ ataukah masih konvensional seperti dulu sehingga kalau diajarkan sampai ke situ, jadi peserapannya lebih cepat. Nah, tuntutan lelang itu, tender itu. Om Bulek, terakhir nih. Ini kami di jurusan kami ya, Om. Jadi kita mengikuti kurikulum ya. Jadi kurikulumnya kita yang ada di kurikulum, kebetulan saya yang di DPB saya ada hafal ya, karena itu bukan jurusan kami. Tetapi dengan adanya kurikulum Merdeka sekarang, itu kita sangat fleksibel sekali. Jadi kurikulum yang kita susun itu sesuai dengan permintaan perusahaan. Misalnya kayak jenengan, nanti jenengan yang diminta apa saja, kompetensi apa saja. Nanti kami, guru kami kita kirim ke jenengan, istilahnya untuk dilatih kompetensi itu. Nah, nanti kompetensi yang disampaikan guru disampaikan ke siswa, sehingga permintaan dari jenengan, harapan dari perusahaan itu sesuai, betul-betul sesuai yang diharapkan. Ini makanya dalam satu jurusan itu mungkin kelas industrinya itu tidak hanya sama satu industri saja,
Jadi satu jurusan itu bisa beberapa dengan industri. Jadi misalkan satu jurusan kayak DPIB ya, nanti kayak di Omloop ya, yang itu yang dibutuhkan misalkan yang di bangun konsumsi atau yang apa ya. Terus kemudian di perusahaan yang lain itu yang kita sampaikan ke industri itu pokoknya sesuai masing-masing lah. Jadi yang diharapkan industri, misalkan industri A, industri B, industri C, itu yang sesuai loh, yang mendekati dengan DPIP, itu nanti kita sesuaikan. Harapannya semua siswa itu mendapatkan kompetensi sesuai dengan perusahaan yang menjadi kelas industrinya tadi. Ini kebetulan saya kan besok juga mau ngerebut masalah kelas industri juga. Ini kebetulan di Mas Pion itu kan semua jurusan di sana ada, mulai dari otomotif, elektro, semuanya ada di sana. Ini kita mau rencana, istilahnya mau penyusunan kurikulum bersama. Jadi harapannya apa yang dibutuhkan oleh pengguna itu sesuai dengan harapan. Itu Om Lup. Dan ini saya rodok karo tak pegangi di telinganya ini soalnya rodok judul-judul mau pilih. Jadi suaranya kadang ya. Wes ini sudah jam 9 mau kita akhiri ya. Terima kasih sekali atas atensinya. Om Boleh di tengah perjalanan masih sempat untuk menjadi narasumber dan masuk di channel ini. Om Lup di tengah tepar agak nggak enak badan tapi masih berjuang untuk demi delima gitu ya, sehingga masih bisa ketemu di sini. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir. Bisa saya sebutkan satu persatu, yang masuk terus boleh, keluar masuk juga nggak apa-apa. Nanti nonton rekamannya juga boleh ya. Jadi demikian acara ini tidak bisa terselenggara atau mungkin rodok nyendut-nyendut terselenggaranya kalau tidak didukung oleh Sehati Tahu Bakso. Ini sudah ada sponsornya Rumah Padang Warisan ya. Jadi sekarang sudah ada sponsornya 3 sehingga kita bisa lancar semuanya dan berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan terima kasih sekali kedua narasumber. Semoga menjadi amal ibadah dari Mas Boleh dan juga Om Lubab untuk berikutnya menjadi memotivasi dari kita semua. Saya sendiri pribadi senang sekali. Jadi tahu berbagai persoalan ya, ada yang berkaitan dengan SMK, kepemudaan dan sebagainya. Saya membersamai, kalau ada salah kata mohon maaf. Kita akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.